Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan mendahului dengan sebuah pantun. Berpuasa di bulan Ramadan, menahan lapar dan dahaga dengan sabar, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mendapat rahmat dari Sang Pencipta. Semoga pantun ini dapat menciptakan suasana yang hangat dan penuh semangat dalam suasana tarawih pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asyraful qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat isya insyaallah, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah kita dapat dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tanpa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam waktu yang singkat ini saya akan memberikan tausiah memahami makna takwa dalam Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa memahami takwa dalam bulan Ramadan. Jadi takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Di antara menjalankan apa yang diperintahkan sehingga kita itu disebut orang yang bertakwa adalah di antaranya melaksanakan perintah salat, yang pertama adalah salat 5 waktu sehari. Di dalam rukun Islam itu kesempurnaan keislaman kita itu ada beberapa. Di antaranya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita melaksanakan perintah salat 5 waktu sehari semalam. Di dalam melaksanakan perintah salat 5 waktu sehari semalam itu di dalamnya kita sudah pada tahiyatul akhir. Sebagai syarat sahnya salat adalah di antaranya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya saya bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ini kita sudah sebagai rukun Islam. Kalau ini kita sudah lakukan dengan benar sebagaimana tadi kita bersembahyang, itu syarat sahnya salat.
maka kita sudah termasuk orang yang bertakwa di dalam melaksanakan bulan Ramadan ini. Karena tidak ada artinya kita sholat puasa Ramadan baru sholat kita tidak ada atau belum. Karena sholat itu adalah kuncinya masuk surga. As-sholatu miftahul jannah, sholat kita itu, sholat 5 waktu kita itu kunci masuk surga. Jadi kalau kita masuk surga kita pindah sholat 5 waktu ini. Tidak ada artinya kita sholat nanti baru sholat paginya 5 kali sekarang semalam boleh. Jadi karena itu kepada kita semua termasuk anak-anak sekalian dilatih untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan artian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini dilatih anak-anak kita, dilatih sehingga dia terbiasa datang di masjid, praktekkan. Dan kalau datang di masjid, kalau bisa jangan ribut supaya tidak mengganggu aktivitas ibadah yang lain. Ya yang sudah pernah punya anak yang ngerti, tapi yang belum punya anak ya semata-mata. Ya seperti saya sudah punya anak besar-besar, ya saya mengerti. Tapi yang tujuan utamanya adalah orang tua sebelum di masjid disampaikan pelan-pelan. Kalau perlu, kalau tidak ribut, kasihkan dia supaya tidak ribut, supaya ada namanya motivasi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada yang lain-lain. Jadi kuncinya takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah Allah itu diantaranya adalah sholat, dan di dalam sholat itu setelah kita wudu juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian di dalam tahiyatul akhir sebagai syarat sahnya sholat at-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibat lillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masih ada lagi syarat sahnya sholat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Insyaallah salat kita sempurna. Jangan selama ini kita hanya tahu ya takwa itu taat kepada Allah. Kuncinya itu, yang lain-lain itu otomatis. Ya sama juga puasa kita ini, sholat tarawih kita. Kita tiap malam datang, tapi sholatnya tidak bagus maka tidak terima atau tergantung puasa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Kata Allah, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan, ikhlas, mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu maupun yang akan datang yang akan datang. Jadi oleh karena itu kalau sholat kita tadi sudah mantap, tidak ada masalah. Lalu kita mantapkan puasa kita. Belum yang lain-lain, belum kegiatan sholat malam, takbir, kemudian tadarus Quran, kegiatan-kegiatan lain itu masih bab puasa. Jadi kita itu diwajibkan untuk berpuasa, puasa saja. Ya puasa kan menahan diri dari makan dan minum dan mencegah segala macam yang membatalkan puasa, mulai dari teknik saja sampai terbenam matahari. Ya kalau ini kita hindari, ya puasa kita bisa makruh, bahkan bisa sampai batal.
Jadi kan ada orang hanya berpuasa, tapi sama saja dengan hari biasa tidak mencegah apa yang dilihat, apalagi mencium-cium aroma makanan sudah terasa dalam kerongkongan. Kalau dimakan sedap itu bisa memakruhkan puasa sampai membatalkan puasa. Kemudian dalil yang lainnya dalam beberapa dalil kita harus sholat tarawih. Mana dasarnya? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban firallahu ma taqaddam bi dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam hari dan kegiatan-kegiatan lain dengan penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan harapan di tahun Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang datang, yang akan datang serta yang akan datang. Jadi maka lengkaplah setiap malam, setiap malam sampai terakhir itu kita tinggal meningkatkan untuk mencegah yang membatalkan ibadah puasa. Kegiatan malam kita setelah sholat isya, sholat tarawih 8 rakaat. Yang tidak sempat sholat witir bisa pulang, tapi mohon maaf kalau bisa kita sholat witir dulu ditutup 3 rakaat sama-sama, karena sholat sendiri di rumah cuma 1. Kita sholat tarawih witir berjamaah lengkap 27 derajat, selisihnya di rumah cuma 1 lengkap baru kita pulang. Sekarang bagaimana kalau kita mau sholat lagi malam di rumah, sholat tahajud, sholat taubat, sholat istighfar, pilih jodoh atau sesuatu. Nah, kita sholat saja 2 rakaat supaya innamal a'malu binniyat, niat kita 2 rakaat. Setelah selesai tidak perlu sholat witir, karena sholat witir itu satu malam. Kita sudah sholat di masjid, kecuali kita tidak sempat sholat di masjid pulang, ya ingat kita tutup dengan witir. Karena kalau tidak witir nanti tidak sah sholat malam kita, karena waktu sangat terbatas. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Bulan Ramadan penuh rahmat, malam ke-9 kita berdoa semoga iman semakin mantap, hidup kita diridhoi oleh Allah selalu. Semoga amalan kita diterima dan diberkahi. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Qadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum